Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali, nama saya Muhammad Ibrahim Habibillah, kelas 7C dari SMP Islam Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini saya telah melakukan observasi terhadap sebuah buku yang berjudul Be a Great Speaker, Public Speaking and Effective Communication Skill. Buku ini ditulis oleh Bapak Agung Solihin dan diterbitkan oleh PT Semangat Cipta Bermanfaat. Buku ini memiliki 115 halaman dan terdiri dari 8 bab. Secara garis besar, kunci menjadi seorang great speaker adalah seseorang yang bukan hanya pandai berbicara di depan umum dan mampu mengakhiri orang lain saat berbicara. Namun, yang paling utama adalah si pembicara tersebut juga menjadi pelaku atas yang diucapkan. Great speaker juga seorang serta tidak pernah berhenti belajar, tidak mudah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Frame untuk menjadi great speaker adalah: pertama, great opening; kedua, great energies; ketiga adalah great contact; keempat adalah great closing. Bab pertama yang berjudul A Great Speaker Case Sukses. Langkah-langkahnya adalah clear goals, bangkai langkah awal. Kunci pertama dalam great speaker adalah memiliki tujuan yang jelas, karena dengan tujuan yang jelas seseorang akan memiliki fokus dalam mencapai apa yang ingin menjadi ketahuan. Kedua adalah challenge, anak tangga keberhasilan. Kunci kedua adalah tantangan. Challenge merupakan satu komponen keberhasilan yang sangat menantang dan tidak dapat dihindari, sebab tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Capability sebagai upaya memantaskan diri. Kepantasan terbentuk dari pengalaman menghadapi tantangan. Itulah mengapa tantangan merupakan suatu hal yang mutlak harus dihadapi oleh seseorang untuk mencapai apa yang mereka tujuannya. Secara sederhana, tantangan mengantarkan seseorang menuju kepantasan. Execution adalah kekuatan. Apapun yang hendak dicapai oleh seseorang, maka ia harus bergerak menuju apa yang dia inginkan, kecuali apa yang dia inginkan adalah tetap berada di titik saat ia berdiri. Bab kedua yang berjudul Effective Communication Goal of Great Speaker. Langkah-langkahnya yaitu Goals of Great Speaker. Clear goals atau tujuan yang jelas bagi seseorang great speaker. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, to inform. Kedua adalah menghibur, to entertain. Ketiga adalah membujuk atau to persuade. Seseorang great speaker adalah orang yang terus-menerus melatih kecakapannya dan berkomunikasi sehingga ia mencapai sebuah tahap komunikasi yang mampu memberikan perubahan pengaruh dan penghasilan dan juga hasil. Kedua to inform, ditunjukkan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak atau publik yang dilakukan oleh komunikator guna menjadi khalayak atau publik atau komunikan menjadi lebih tahu. Para pendengar atau penerima informasi harus berhasil ditangkap oleh informasi yang telah dibagi oleh pembicara. To entertain berupa mengupayakan agar orang lain merasakan apa yang Anda rasakan. To persuade mengaruhi orang lain atau membujuk dan menginformasikan sebuah sikap dan keyakinan, dan juga untuk mengubah perilaku. Bab ketiga yang berjudul Communication Goal. Langkah-langkahnya itu to get and give information. Menjadi seseorang public speaking hebat tidak boleh egois. Artinya seseorang komunikator selain ia membagi atau menyampaikan sebuah informasi, namun ia juga boleh menerima sebuah informasi baru
dari para audiensnya. To ensure understanding. Untuk memastikan pemahaman audiens, seseorang komunikator perlu melakukan parafrasir atau melakukan pengulangan isi pesan dan kata-kata sendiri guna menghindari kesalahan dalam menerima isi pesan. Komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, buku pesan yang disampaikan. To persuade and change behavior. Ada dua tujuan yang tindakan yang hendak diubah oleh pola komunikasi persuasif ini. Yang pertama adalah mengubah perilaku orang lain, dan yang kedua tujuan adalah memotivasi orang lain. To get action. Seseorang great speaker memiliki dua tujuan dalam komunikasinya. Yang pertama, dia mampu membuat orang lain mengambil tindakan baru. Lalu yang kedua adalah memotivasi orang lain. Setelah mengaplikasikan langkah-langkah sebelumnya, maka seorang great speaker harus mampu untuk mendapatkan hasil tindakannya dari para audiensnya. Bab keempat yang berjudul Skill Practice. Langkah-langkahnya: kontrol vokal, mengontrol diri sendiri, artinya memantaskan Anda telah merasa nyaman dengan diri sendiri. Kontrol audiens adalah mengontrol audiens, apakah audiens itu fokus ke kita atau tidak. Jika ia fokus kepada kita menyapa pada orang yang di sebelahnya. Namun yang perlu tetap diingat adalah menyapa dengan cara yang baik dan tetap ramah. Moving, yaitu sambil kita berbicara, sambil kita terus berjalan. Intonasi itu sangat penting untuk menyampaikan pesan yang jelas. Artinya, intonasi dapat berubah maksud yang diinginkan. Gaya berbicara kita menunjukkan level kita. Ekspresi wajah dan mimik. Jadi ekspresi wajah itu penting, kita harus terlihat menyenangkan, santai. Hal tersebut bisa dilatih ketika kita sedang berbicara di depan umum. Pastikan kita telah melihat diri kita sendiri dengan cara terus berlatih dengan menemukan mimik wajah. Harus pas dan nyaman. Two-way communication, komunikasi dua arah dengan interaksi aktual dan umpan balik dari audiens. Teknik pernapasan. Seseorang komunikator yang memiliki gaya vokal yang baik akan lebih banyak didengar. Body language, gerakan-gerakan body language yang tepat dan mempengaruhi energi yang kita membantu menjaga pita suara agar lebih stabil. Body language akan membantu dalam memberikan tekanan terhadap isi kalimat yang ingin menyampaikan kepada audiens. Bab kelima, great opening and preparation before presentation. Langkah-langkahnya yaitu pray sebagai persiapan hati. Pray itu dilakukan sebelum pembicara maju ke depan. Abundant spirit, semangat yang berlimpah. Prinsipnya adalah siapapun tidak akan mungkin untuk memberi jika ada memiliki, maka seseorang pembicara tidak akan mungkin dapat memberi semangat pada orang jika dia tidak memiliki semangat. Strengthening intention, meluruskan niat. Impress greeting, full of spirit and confidence. Spirit and confidence harus semangat dan percaya diri. Tahap ini dilakukan mengucapkan salam harus benar-benar penuh dengan semangat dan percaya diri. Bab ke-6 yang berjudul Great Opening Steps to Opening Public Speaking. Langkah-langkahnya yaitu setelah mengucapkan salam yang menarik, langkah yang harus diambil berikutnya oleh seorang pembicara adalah memberikan ekspresi yang
tulus kepada audiens. Storytelling, cerita yang menarik dan sesuai dengan apa yang disasarkan akan menjadi sebuah magic yang akan membuat pendengaran kita terhipnotis. Motif, dengan tujuan memberikan inspirasi pada komunikatnya. Inspirasi tersebut juga akan mencerahkan komunikat. Sparklies, teknik ini sangatlah emosional dan dapat memotivasi keunikan yang bertujuan agar komunikator mendapatkan dukungan yang dari komunikasi. Starflash adalah struktur cerita di mana Anda sebagai presenter memulai presentasi Anda dengan sebuah cerita tentang kegagalan. Storytelling methods, komunikator mampu memilih cerita yang relevan, memiliki daya tarik atau juga metode dalam menyampaikan cerita tersebut, sehingga membuat audiens bersedia untuk mendengarkan. Merupakan komponen penting pula yang harus diperhatikan. Interesting jokes, lelucon adalah ice breaking yang paling populer pada kebanyakan orang, tetapi ia juga merupakan cara pemecah kebukuan yang paling sulit dilakukan, yang cukup berbahaya untuk dilakukan. Jokes itu tidak harus berlebihan, bisa saja sederhana, tidak harus menggunakan jokes yang bisa menggunakan oleh para komedi. Interaction game, yang perlu diperhatikan tentang game yang akan dipermainkan ini adalah pastikan game yang digunakan tidak terlalu umum sehingga audiens lebih tentang untuk melakukan dan lebih audiens untuk mengikuti. Singing and dance, bentuk ini berupaya membuat audiens untuk bergerak dan bernyanyi dengan tujuan agar mereka tidak hanya duduk saja, yang akan mengakibatkan rasa kantuk dan juga jenuh. Make effective ice breaking. Ice breaking yang efektif adalah ice breaking yang mampu mencapai tujuan, yaitu memecahkan suasana yang kurang nyaman menjadi lebih nyaman. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Ice breaking net application. Sebelum Anda memutuskan bentuk pemecahan kebukuan yang akan Anda gunakan, pastikan Anda menyampaikan dengan baik. Ice breaking net application, Anda harus mengucapkan kapan dan di mana itu Anda gunakan dalam presentasi Anda. Ice breaking net and access, Anda harus melatihnya, menguasai setiap detail dari ice breaking yang akan Anda gunakan. Make all of the audience active in ice breaking. Anda harus memastikan semua audiens Anda terlibat. Use a short time, dilakukan dengan waktu yang tepat. Lakukan dalam 5 atau 10 sampai 10 menit saja, jangan terlalu berlebihan. Relevance with the topic, usahakan ice breaking Anda sesuai dengan topik. Make a surprise, intinya adalah apa yang substansial harus terlebih dahulu dipenuhi sebelum memulai atau melatih hal pelengkap. Data and face, data dan fakta mampu menciptakan efek dramatis tanpa harus didramatisir. Gunakan data yang relevan, jangan pernah menyamarkan opini menjadi fakta. Katakan itu fakta jika itu adalah fakta, dan akui secara jujur jika itu adalah opini atau pendapat Anda tentang fakta tersebut. Bab ke-7 yang berjudul Great Content. Langkah-langkahnya, counts the audience. Ketahui audiens, kebutuhan audiens. Jadi jangan sampai kita
mengajarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh mereka, tapi hanya sekedar apa yang mereka ingin ketahui. Karena itu, bagusnya seseorang pembicara sebelum ia benar-benar tampil, ia bertanya terlebih dahulu tentang goals yang diinginkan. Create mind ID. Setelah seluruh informasi ini terkumpul, barulah dijadikan ide acuan utama. Formulate the idea of supporting. Dari data tersebut di atas barulah dibuat ide utama dan selanjutnya adalah membuat ide pendukungnya. Preview and review. Langkah selanjutnya adalah preview. Dengan menggunakan 3 teknik yang dapat ditempuh, the power of 3, anapora, teknik pengulangan, teknik hiperbola. The power of 3 maksudnya adalah poin yang terbentuk angka. How to deliver content, artinya aspek humor yang sangat penting dimiliki oleh komunikator agar suasana kelas menjadi lebih rileks. Ketika sudah rileks, maka akan lebih mudah apalagi apabila pada unsur two-way communication agar suasana menjadi lebih interaktif. Bab ke-8 yang berjudul Great Closing. Great Closing adalah tahap tahap akhir dalam acara presentasi. Tahap akhir ini merupakan detik-detik yang akan mengakhiri keputusan atau persepsi audiens terhadap seluruh proses dari awal acara. Personal kompas. Komunikator harus memiliki personal kompas, yaitu do what I say. Jangan omong doang. Sesuatu yang telah dikerjakan ketika disampaikan akan lebih powerful daripada sesuatu yang hanya sekedar teori. Lalu the way I feel, jangan hanya sekedar menyampaikan apa yang harus disampaikan namun kita sendiri tidak merasa nyaman. Langkah berikutnya adalah say way I do. Ini lebih powerful. Ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang hanya berbicara namun tidak melakukannya. Yang kedua adalah orang yang membicarakan apa yang sedang ia lakukan. Lalu yang ketiga adalah orang membicarakan apa yang telah dia lakukan. Lalu berikutnya adalah feel away say. Rasakan apa yang telah saya katakan. Hati-hatilah untuk berucap saat di depan, jangan sampai menyakiti siapapun karena image-nya akan diingat terus. Selanjutnya adalah the way I feel. Kerjakan apa yang saya rasakan. Jika kita merasakan sesuatu yang tidak enak, maka jangan sekedar diam. Anda bisa menyemangati mereka. Ada sebuah kalimat yang sangat menarik yang ingin share di sini, yaitu lebih takut kepada orang yang memiliki 1 jurus dilatih 1000 kali daripada kepada orang yang memiliki 1000 jurus namun ia jarang melatihnya. Artinya adalah orang yang memiliki banyak jurus namun ia tidak pernah melatihnya, maka pada akhirnya dia tidak akan menjadi apa-apa. Namun dia yang memiliki hanya 1 jurus namun dia terus melatihnya, dia akan jadi orang yang luar biasa. Hidup hanya sekali. Sebelum berakhir, mari kita ciptakan legacy dengan menjadi seseorang great speaker, yaitu seseorang pelaku dan belajar. Salam semangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.